Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alia Dinda Pratiwi Hakim. Nama saya Senal Abidin. Saya Kanum Spabila Sultan. Saya Putri Reski. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul rendahnya motivasi belajar peserta didik. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Namun, esensi dari pendidikan yang sangat berkualitas bergantung pada motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar adalah kekuatan pendorong yang menggerakkan peserta didik untuk terlibat aktif, antusias, dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Tanpa motivasi yang kuat, potensi peserta didik sulit berkembang secara optimal dan tujuan peserta sulit tercapai. Motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai dorongan internal dan eksternal yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku belajar. Dorongan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti minat terhadap pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, dukungan dari guru dan orang tua, lingkungan belajar yang kondusif, serta pengakuan atas prestasi yang diraih. Ketika peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi, mereka cenderung lebih fokus, disiplin, gigih, dan memiliki inisiatif dalam menghadapi. Sebaliknya, rendahnya motivasi belajar dapat menyebabkan peserta didik menjadi pasif, kurang perhatian, mudah menyerah, dan bahkan menghindari kegiatan belajar. Rendahnya motivasi belajar merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya materi pelajaran, kurangnya pemahaman tentang manfaat belajar, perasaan tidak percaya diri, serta masalah pribadi yang mempengaruhi konsentrasi dan emosi peserta didik. Sementara itu, faktor internal meliputi metode pelajaran yang kurang menarik, lingkungan belajar yang tidak kondusif, serta dukungan dari guru dan orang tua, tekanan dari teman sebaya, serta masuk penyebab utama rendahnya motivasi belajar adalah kurangnya relevansi antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Peserta didik seringkali merasa bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah tidak memiliki kaitan dengan kebutuhan, minat, dan cita-cita mereka. Akibatnya mereka menjadi kurang tertarik dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, metode pembelajaran yang monoton dan hafalan juga dapat menyebabkan peserta didik merasa bosan, jenuh, dan kehilangan minat untuk belajar. Lingkungan belajar yang tidak kondusif juga dapat menjadi faktor penghambat motivasi belajar. Lingkungan belajar yang bising, tidak nyaman, kurang aman, dan kurang mendukung dapat mengganggu konsentrasi peserta didik, menurunkan semangat belajar, dan bahkan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mendukung merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lingkungan belajar yang ideal adalah lingkungan yang memfasilitasi interaksi positif antara peserta didik, guru, dan sumber belajar lainnya. Peran guru sangat krusial dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Guru yang kreatif, inovatif, suasana belajar yang menyenangkan dapat membangkitkan minat dan semangat belajar peserta didik. Guru juga perlu memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada peserta didik, serta memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang telah mereka capai. Selain itu, guru juga perlu memahami karakteristik dan menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan gaya belajar mereka. Motivasi belajar adalah kunci utama yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam belajar. Jali 2008. Pernyataan ini menegaskan betapa karena itu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, termasuk guru, orang tua, sekolah, pemerintah, dan
Tahun 2023, sebuah studi kasus dilakukan di SD Negeri 6 Dobo, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Utara, yang dimana menyoroti permasalahan rendahnya motivasi belajar siswa kelas 5, khususnya pada mata pelajaran IPA. Hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar 40% siswa menunjukkan indikasi kurangnya motivasi, seperti kurangnya perhatian saat pembelajaran, interaksi yang minim dengan materi, serta persepsi negatif terhadap mata pelajaran IPA, di mana kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat motivasi belajar merupakan fondasi penting dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasi dilakukan untuk mengukur hubungan antara motivasi variabel X dan hasil belajar variabel Y. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar IPA. Skor angket motivasi siswa berkisar antara 45 hingga 60, sementara nilai ulangan harian IPA menunjukkan rentang antara 70 hingga 95. Analisis korelasi menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,854 yang mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi belajar di SD Negeri Dobo sangat kompleks dan saling berkaitan. Pertama, faktor internal siswa seperti kurangnya minat terhadap mata pelajaran matematika dan IPA yang dianggap sulit dan abstrak. Kurangnya pemahaman tentang relevansi mata pelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari serta masalah pribadi atau keluarga yang mempengaruhi konsentrasi dan emosi siswa. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekolah, seperti metode pembelajaran yang cenderung monoton dan kurang interaktif, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang menarik dan konseptual, serta kurangnya perhatian individual dari guru terhadap kebutuhan belajar siswa. Hasil survei yang dilakukan oleh tim peneliti independen menunjukkan bahwa 75% siswa merasa metode pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik dan membosankan. Selain itu, faktor lingkungan keluarga juga berperan penting seperti kurangnya dukungan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang memadai, serta akses terhadap sumber belajar di rumah. Kondisi geografis Kepulauan Aru juga menjadi tantangan tersendiri dengan akses terbatas terhadap informasi dan teknologi, serta kurangnya interaksi dengan dunia luar yang dapat memperluas wawasan dan motivasi. Adapun solusi dan rekomendasi yang kami ambil yang pertama adalah tentu adanya pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual, di mana kurikulum yang diterapkan di SD Negeri Dobo perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan konteks bakal Kepulauan Aru. Materi pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam dapat diintegrasikan dengan contoh-contoh konkret yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa, seperti pemanfaatan sumber daya alam lokal, kegiatan perikanan, atau budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah memahami konsep yang diajarkan dan melihat manfaatnya dalam kehidupan mereka. Selain itu, kurikulum juga perlu menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi agar siswa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode yang inovatif dan interaktif, di mana guru di SD Negeri Dobo perlu dilatih dan didampingi untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, atau pembelajaran kontekstual. Metode-metode ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, berkolaborasi dengan teman sebaya, serta mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga adalah meningkatkan perhatian individual dan bimbingan belajar, di mana guru di SD Negeri Dobo perlu memberikan perhatian individual dan bimbingan belajar yang lebih intensif kepada siswa dan yang mengalami kesulitan belajar atau kurang termotivasi. Guru dapat mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan melalui observasi, wawancara, atau tes diagnostik
Setelah itu guru dapat memberikan bimbingan belajar tambah di luar jam pelajaran, memberikan tugas yang lebih sederhana dan terstruktur atau memberikan umpan balik yang konstruktif dan personal. Selain itu, guru juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa untuk mengetahui kondisi belajar siswa di rumah dan memberikan saran-saran yang bermanfaat. Yang keempat adalah meningkatkan dukungan dan keterlibatan orang tua, di mana orang tua memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, SD Negeri Dobo perlu menjalin kerjasama yang erat dengan orang tua melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan rutin, loka karya, parenting, atau kunjungan rumah. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, orang tua memberikan informasi dan pelatihan tentang cara memberikan dukungan dan motivasi kepada anak dalam belajar, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Terakhir adalah meningkatkan fasilitas dan sumber belajar. SD Negeri Dobo perlu meningkatkan fasilitas dan sumber belajar yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Hal ini meliputi perbaikan ruang kelas, penyediaan perpustakaan yang lengkap dengan koleksi buku yang relevan, penyediaan laboratorium IPA yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai, serta penyediaan akses internet dan perangkat TIK yang memadai juga. Selain itu, sekolah juga perlu menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti pemerintah daerah, perusahaan swasta, atau organisasi non-pemerintah untuk mendukung dalam penyediaan fasilitas dan sumber. Selain faktor-faktor yang telah diidentifikasi, rendahnya motivasi belajar, peserta didik di SD Negeri Bobo juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman siswa mengenai tujuan dan manfaat belajar bagi masa depan mereka. Banyak siswa yang belum menyadari bagaimana pendidikan dapat membantu mereka mencapai cita-cita dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini diperparah dengan kurangnya inspirasi dan contoh sukses dari tokoh-tokoh lokal yang berpendidikan tinggi, sehingga siswa merasa bahwa pendidikan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menekankan kesadaran pada siswa mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, serta memberikan melalui kisah sukses alumni atau untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik secara berkelanjutan. Diperlukan pendekatan yang holistik dan berpusat pada siswa. Guru perlu menjadi fasilitator yang kreatif dan inovatif, yang mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, relevan, dan bermakna bagi siswa. Selain itu, guru juga perlu memberikan umpan balik dan personal, serta memberikan penghargaan atas usaha dan kemajuan siswa. Sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, yang mendukung perkembangan potensi setiap siswa. Orang tua perlu memberikan dukungan dan motivasi yang konsisten, serta menjamin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah pada siswa. Diharapkan motivasi belajar peserta didik di SD Negeri Bobo dapat meningkatkan secara signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Harut.